Saya Amelia Mahrani Tanjung. Saya Fauzia Zrinarai. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan itu apa sih? Oh, ejaan adalah kaidah cara yang menggambarkan bunyi-bunyi kata kalimat dalam bentuk penulisan dengan memperhatikan tanda bacanya, Mel. Terus kalau EYD itu apa, Mel? Kalau EYD itu penulisan kata atau kalimat yang termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 57 tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan sering disebut dengan EYD. Terus fungsi ejaan bahasa Indonesia itu apa sih? Fungsinya itu yang pertama adalah sebagai pembakuan dalam tata bahasa agar semakin baku. Yang kedua, pemilihan kosakata menjadi lebih baku. Yang ketiga, penyaringan unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia yang tidak menghilangkan makna aslinya. Yang keempat, mencerna informasi lebih cepat dan mudah karena ejaan bahasanya itu teratur. Oh, jadi gitu ya? Iya. Sejarah ejaan bahasa Indonesia itu gimana sih? Oh, sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia itu kayak gini. Sejarah ejaan itu mengalami perubahan pada tahun 1901 sampai 2015. Pada tahun 1901 merupakan tonggak awal pembaruan ejaan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, ejaan yang diberlakukan adalah ejaan pan-official. Kemudian, ejaan bahasa Indonesia ini mengalami 6 kali perubahan. Yang pertama itu ada ejaan Republik, ejaan Sriwandi, ejaan pembaharuan, ejaan baru atau lembaga kesastraan, ejaan yang disempurnakan EYD, dan ejaan EBI atau ejaan bahasa Indonesia yang digunakan sampai sekarang. Gitu ya, banyak juga ya. Iya. Oh ya, Man, pemakaian tanda baca itu gimana? Sebelumnya, huruf abjad dalam bahasa Indonesia itu ada 26. Nah, pemakaian tanda bacanya yang pertama adalah huruf vokal. Huruf vokal itu adalah huruf hidup. Kenapa? Karena jika digabungkan dengan huruf-huruf yang lain, maka dia itu akan terdengar dengan jelas. Huruf vokal itu yaitu A, I, U, E, O. Nah, yang kedua adalah huruf konsonan. Huruf konsonan itu adalah huruf mati. Kenapa? Karena jika digabungkan dengan huruf-huruf yang lain, maka dia itu berbunyi tidak jelas. Huruf-hurufnya selain huruf vokal. Yang ketiga adalah huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan ketika di awal kalimat. Misalnya saya sedang makan, S-nya itu dibuat dengan huruf kapital. Yang kedua adalah ketika setelah tanda petik. Tanda petik misalnya, dia bertanya, tanda petik, kakak lagi apa yang ditanya itu dibuat dengan huruf kapital. Yang ketiga adalah huruf diftong. Huruf diftong itu huruf-hurufnya yaitu I, AU, E, OI. Yang keempat adalah huruf gabungan konsonan. Huruf gabungan konsonan itu seperti huruf KH, NY, NG. Misalnya nyamuk, NY. Oh iya, satu lagi yaitu huruf miring. Huruf miring itu dipakai ketika ada bahasa asing. Misalnya antropologi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu anthropos. Anthroposnya itu digunakan dengan huruf miring. Yang kedua adalah judul buku. Judul bukunya itu digunakan dengan huruf miring. Misalnya saya sedang membaca buku antropologi. Antropologinya itu dimiringkan. Oh ya, Mel, kalau pemenggalan kata itu gimana? Pemenggalan kata itu dilakukan ketika ada dua huruf vokal yang berurutan dalam satu kata. Misalnya kata buah. Nah, yang kedua adalah jika ada huruf konsonan di tengah-tengah huruf vokal, seperti kata bapak. Ketiga adalah jika ada huruf konsonan yang berurutan dalam satu kata. Misalnya kata caplok dan April. Oh, gitu ya, Mel. Iya. Pemakaian tanda huruf itu gimana sih? Nah, yang pertama itu ada tanda titik. Tanda titik yang pertama digunakan untuk memisahkan jam, waktu, menit. Yang kedua digunakan dalam akhir bagan, ikhtisar, dan juga bisa digunakan sebagai akhir kalimat. Contohnya aku sedang makan, titik. Yang kedua itu ada tanda koma. Tanda koma ini digunakan untuk pemerincian. Contohnya aku sedang lapar, aku ingin makan ayam goreng, koma, nasi goreng, koma, mie goreng, koma. Yang ketiga itu ada tanda titik koma. Tanda titik koma itu adalah sebagai pengganti tanda hubung. Contohnya hari sudah malam, tanda titik koma, anak-anak sudah harus tidur. Yang keempat itu ada tanda titik dua. Tanda titik dua ini digunakan sebagai akhir penjelasan. Contohnya seperti di dalam ruangan kelas ada tanda titik dua, ada kursi, meja, papan tulis, dan AC. Ada lagi nggak? Ada. Apa tuh? Tanda hubung. Tanda hubung ini digunakan untuk menandai bagian kata atau kalimat yang terpenggal, misalnya anak-anak. Yang kedua, tanda pisah. Tanda pisah ini digunakan untuk penyisipan kata atau kalimat. Misalnya,
Kemerdekaan bangsa itu tanda pisah akan tercapai tanda pisah oleh bangsa itu sendiri. Yang ketiga, tanda seru. Tanda seru ini digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya gunakan itu, merdeka. Tanda elipsis. Tanda elipsis ini menunjukkan bahwa ada kalimat yang hilang. Misalnya, penyebab kemerosotan, tanda elipsis akan diteliti lebih lanjut. Sekian, segitu saja sih. Banyak juga ya. Udah, terima kasih Melanie ujian. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.